90,9 Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Solo Tamiang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali untuk pagi ini saya Caca Pradita menemani pagi Anda di program Live Talk Show untuk pagi ini, edisi 24 Januari 2025. Dan seperti yang sudah diinformasikan di awal, kalau pagi ini kita akan berbincang bersama Bapak Dandim 0117 Aceh Tamiang, ya, dalam rangka program sosialisasi penerimaan Tamtama PKTNI AD gelombang 1 tahun ajaran 2025. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa mendengarkan lewat gelombang 90,9 atau Anda bisa mendengarkan melalui live streaming kita di www.radio.aceh.tamiangcup.go.id. Ya, pendengar yang ingin melakukan berinteraktif bersama kami nanti boleh melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp di 0853 92106514. Dan di studio saat ini sudah hadir bersama kami di sini ada Bapak Letkol Infantri Andi Arianto SIP MIP, yaitu Dandim 0117 Aceh. Mungkin sudah mengetahui juga sudah banyak baliho yang kita lihat ya, informasi mengenai penerimaan calon TNI di tahun 2025 ini. Mungkin untuk lebih jelasnya Bapak Dandim bisa menjelaskan ke pendengar kita pada hari ini yang sedang mendengarkan kita, apa saja sih Pak sebenarnya persyaratan yang harus dimiliki untuk mendaftar sebagai calon TNI? Oke, baik, terima kasih Mbak Caca atas kesempatannya pada pagi ini. Dan terkait dengan pembukaan pendaftaran Tamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun 2025 ini sudah berjalan, sudah dilaksanakan, yaitu dimulai pendaftaran baik secara online dimulai dari tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Kemudian untuk pelaksanaan daftar ulang dan validasi data pendaftaran yaitu dari tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Januari 2025. Dan untuk nanti bisa mengunjungi ataupun mengecek di website rekrutmentni.mil.id atau bisa datang langsung dalam hal ini ke Kodim ataupun ke Koramil ataupun ke Ajendam yang ada di kota ataupun di wilayah Tamiang. Ya, kalau di Tamiang tentunya ke Koramil dan ke Kodim, Mbak Caca. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Ini mengenai persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan tadi, ada warga negara Indonesia pastinya ya Pak ya. Betul, betul. Dan ini juga kita mengajak ya pemuda-pemudi ya Pak ya, mengajak pemuda-pemudi untuk bergabung bersama TNI ya, menjadi calon TNI tentunya untuk melindungi bangsa ke depannya ya kan Pak. Betul, Oke. Pak. Baik, kalau untuk umur sendiri Pak, untuk umur persyaratannya seperti apa Pak kalau umur? Baik, untuk umur itu 2025. Nah, ini untuk batasan umurnya gitu, Mbak. Okay. Dan sekaligus di sini, Mbak, saya menyampaikan informasi yang update terakhir bahwasanya tahun lalu untuk pembukaan calon Tamtama ini minimal tingginya itu 163. Akan tetapi untuk tahun 2025 gelombang 1 ini menjadi 160 cm ya tingginya. Jadi kepada pemuda Aceh Tamiang ya yang berminat, silakan jangan ragu-ragu datang ke Kodim untuk mendaftarkan diri dan menyiapkan diri untuk bergabung dengan TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat. Tamtama PKTNI AD gelombang 1 ini sudah mulai dibuka ya Pak ya? Sudah mulai dibuka dan ini bisa mendaftar langsung ataupun secara online. Betul. Ya. Betul. Dan untuk batas terakhir kalau online itu di tanggal 29. Betul. 29 Januari. Jadi ini masih tanggal 24 ya Pak? Ya. Jadi masih ada kesempatan
ya untuk para orang tua di rumah atau juga masyarakat Aceh Tamiang yang saat ini sedang mendengarkan kita ya Pak Dandim ya, boleh langsung datang mungkin yang terdekat di sini ke Kodim Aceh Tamiang ya Ke Pak? Kodim Aceh Tamiang nomor 1 tahun anggaran 2025 ini, salah satu persyaratannya yaitu persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain sebagai warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menganut salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia. Kemudian yang kedua, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian umur tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Kemudian dan tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan keputusan pengadilan yang diperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian sebagai informasi lain juga persyaratan lain, yaitu yang pertama sebagai pria bukan anggota ataupun mantan prajurit TNI ataupun PNS TNI, kemudian berijazah minimal SMA, MA, SMK, baik negeri ataupun swasta yang berakreditasi sesuai kebutuhan. Kemudian belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama sampai dengan kedua tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian tadi saya sampaikan memiliki tinggi minimal 160 cm dan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian selanjutnya bersedia ditempatkan dalam salah satu kecabangan yang ada di TNI Angkatan Darat ini, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai abdi negara ya, harus siap mengorbankan jiwa raga kita dan siap ditempatkan di mana saja, begitu Mbak. Ya. Kemudian hal lain yang paling penting juga yaitu pada saat nanti mengikuti tes, yaitu melalui harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerima yang meliputi antara lain tes administrasi, kemudian tes kesehatan, jasmani, litpes, dan psikologi. Nah, di sini nanti 5 tes ini yang akan dilakukan oleh para calon nantinya, di mana dalam tes administrasi akan dicek salah satunya contoh ijazah, akte kelahiran, kemudian kartu keluarga terkait dengan administrasi pribadi calon itu sendiri. Kemudian terkait dengan masalah kesehatan, tentunya sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat harus sehat, itu dicek up semuanya, mulai dari mata, telinga, postur tubuh, kemudian baik dari kesehatan luar ataupun kesehatan dalam. Kemudian selanjutnya dites juga jasmani, ya. Jasmani di sini akan dites 2 kesemaptaan. Ada kesemaptaan A dan kesemaptaan B, di mana kesemaptaan A ini yaitu berupa lari salah satu contohnya, kemudian push up, pull up, sit up, shuttle run, dan kesemaptaan B berupa ketangkasan yaitu tes berenang, ya, dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya tes penelitian personil yang mengecek personil tersebut, calon tersebut, ya, baik dari segi pribadinya, keluarganya, ataupun latar belakangnya, asal usulnya yang bersangkutan ataupun calon. Dan yang terakhir mengikuti tes psikologi, tentunya bukan hanya kesehatan jiwa, juga kesehatan mental, psikologi juga dites. Mungkin itu Mbak Caca sebagai salah satu persyaratan yang harus disiapkan. Jadi TNI ya Pak. Betul. Baik, ini pendengar perlu kami informasikan juga bahwa penerimaan prajurit TNI AD ini gratis ya Pak ya. Betul sekali Mbak. Tidak dipungut biaya sama sekali. Dan apabila ada yang menawarkan, nah ini tolong masyarakat Aceh Tamiang, jangan sampai nanti ada oknum-oknum
baik TNI ataupun masyarakat yang berjamin, Pak, Bapak ataupun calon dengan harga sekian jumlah berapa sekian gitu kan, dijamin akan lulus. Itu tidak ada. Ya. Ya, sekali lagi garis bawah ini sama Pak Dandim ya pendengar, terkadang kan banyak yang seperti itu ya Pak ya. Betul. Kalau mau lulus, ayo ada calon-calonnya. Ada calon-calonnya. Ini saya garis bawahi tidak ada. Ya, saya sampaikan untuk menjadi seorang prajurit tidak ada membayar, tidak ada. Dilaksanakan secara gratis dan sukarela untuk mengikuti tes tersebut. Demikian ya Caca. Oke, baik pendengar ya, jangan lupa diinformasikan ini sudah dibuka ya pendaftaran Tamtama PKTNI AD gelombang 1, berarti nanti ada gelombang kedua kalau seperti itu Pak? Betul, ada. Dalam 1 tahun ini ada 2 kali pendidikan. Ya, pendidikan yaitu gelombang pertama, semester pertama, pendidikannya awal tahun, dan nanti gelombang kedua pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun mengikuti pendidikannya. Oke. Demikian. Baik, jadi nanti bisa secara kami ingatkan kembali bisa daftar online ataupun langsung datang ya pendengar dengan persyaratan yang sudah disampaikan oleh Bapak dan kita untuk pagi ini.